Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Doa terbaik pokoknya untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Mas Untung Prasetyo. Kisah Warijan. Oh, kisah Warijan ini makin kesini makin asik didengar teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi teman-teman pasti udah gak sabaran nih. Untuk masuk ke dalam kisahnya kita langsung saja berangkat ke Jawa Tengah. Akhir tragis keluarga Balura. Setelah berhasil menyelamatkan Sulastri dan mengungkap semua kejahatan keluarga Balura Marto, nama Warijan pun menjadi buah bibir di seluruh desa. Kabar keberaniannya menyusup ke sarang musuh dan mengalahkan ancaman besar bagi desa itu menyebar dengan cepat. Pak Joko dan keluarganya, terutama Sulastri, tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada Warijan. Bahkan para sesepuh desa bersama warga berkumpul di rumah Pak Joko untuk menyampaikan rasa terima kasih mereka secara langsung. Para warga desa yang sebelumnya menjalani hari-hari dalam bayang-bayang ketakutan mulai merasakan kelegaan yang nyata dengan tumbangnya kekuasaan keluarga Balura Marto. Kebebasan yang dulu hanya menjadi impian kini terasa begitu dekat. Kehidupan perlahan kembali normal, meski luka-luka yang ditinggalkan oleh masa kelam itu masih membekas di hati mereka. Namun di tengah rasa lega dan sukacita ada rasa kagum dan hormat yang mendalam terhadap sosok Warijan. Di setiap sudut desa, cerita tentang keberanian Warijan terus diperbincangkan. Anak-anak kecil sering mendengar kisah itu dari orang tua mereka, membayangkan bagaimana seorang pemuda biasa mampu menghadapi keluarga yang begitu ditakuti. Para sesepuh desa pun menyebut nama Warijan dengan penuh rasa syukur, menganggapnya sebagai titisan keberanian yang dikirim oleh Yang Maha Kuasa untuk menyelamatkan desa dari kehancuran. Pak Joko, yang keluarganya menjadi pusat dari badai peristiwa itu, tidak pernah lelah mengucapkan rasa terima kasih kepada Warijan. Ia sering terlihat berbincang dengan para tetua desa, memuji tekad dan pengorbanan pemuda itu. Sulastri yang akhirnya bisa kembali menjalani hidupnya tanpa bayang-bayang ancaman, memandang Warijan dengan mata penuh rasa syukur. Ia tahu jika bukan karena keberanian dan keteguhan hati pemuda itu, nasibnya mungkin akan jauh lebih buruk. Namun Warijan tidak membiarkan pujian-pujian itu mempengaruhi dirinya. Ia tetap menjalani hari-harinya dengan sederhana, membantu warga yang membutuhkan, dan menyusun rencana untuk membangun kembali keharmonisan desa. Ketika warga memintanya untuk tinggal lebih lama, ia setuju. Bukan karena ingin dielulukan, tetapi karena merasa bahwa tugasnya belum selesai. Desa ini masih membutuhkan pengayoman dan bimbingan agar bisa benar-benar bangkit dari masa lalu yang kelam. Semoga saja semua permasalahan yang ada di desa ini benar-benar selesai. Karena setauku, Lurah Marto memang seorang penganut ilmu hitam sejati yang sedari muda terus memperdalam ilmu-ilmunya untuk kekayaan dan kejayaannya, ujar salah seorang sesepuh desa yang bernama Barangu. Saya juga berpikir seperti itu, Mbah. Saya masih khawatir dengan anak saya yang pernah dijadikan sinden oleh Mbah Marto bersama beberapa orang remaja putri lainnya, balas Pak Joko sambil menghela nafas panjang. Ya, selain itu kita juga tahu jika saat ini
Darjo menghilang tak kemana. Besar kemungkinan dia akan membalas apa yang telah terjadi kepada ayah dan kakeknya itu, ujar Barangu sambil menatap satu persatu orang-orang yang berada di rumah Pak Joko termasuk Warijan. Meskipun kekalahan keluarga Balura Marto telah meredakan ketegangan sesaat di desa, tapi ternyata masalah belum sepenuhnya berakhir. Darjo yang malam itu menghilang dari rumahnya saat Warijan bersama beberapa pemuda menyerang ternyata berhasil selamat meski mengalami luka dalam. Kekhawatiran yang diungkapkan Barangu dan Pak Joko seolah menjadi bayangan gelap di tengah rasa lega yang baru saja mereka rasakan. Nama Darjo terus disebut-sebut dalam percakapan warga hingga menimbulkan kekhawatiran bahwa ia akan kembali dengan dendam yang membara. Sementara itu, Warijan hanya diam mendengarkan, mencoba mencerna apa yang sebenarnya menjadi ancaman berikutnya bagi desa itu. Darjo memang cerdas, tapi kecerdasannya sering disalahgunakan. Jika benar dia melanjutkan jejak kegelapan ayah dan kakeknya, maka kita harus siap-siap, karena kali ini dia mungkin jauh lebih berbahaya, ujar Barangu dengan wajah yang terlihat sangat serius malam itu. Pak Joko hanya mengangguk pelan, memikirkan kemungkinan buruk yang bisa terjadi di sudut ruangan. Warijan yang awalnya hanya diam dan menyimak perbincangan itu akhirnya angkat bicara. Saya juga menduga bahwa Darjo tidak akan tinggal diam. Jika dia berhasil melarikan diri, pasti ada rencana besar yang sedang disusun. Tapi kali ini kita tidak boleh lengah. Saya akan mencari tahu keberadaannya, ujar Warijan yang membuat semua orang yang berada di rumah Pak Joko terdiam. Suasana di ruangan itu menjadi hening. Semua orang tahu bahwa ancaman Darjo tidak bisa dianggap enteng dengan sisa-sisa ilmu hitam yang diwariskan dari ayah dan kakeknya serta tekad balas dendam yang membara. Darjo dapat menjadi musuh yang lebih berbahaya. Sebaiknya semuanya tetap waspada. Jangan terlalu senang dengan kekalahan Lurah Marto dan Sumpeno, pungkas Barangu malam itu. Beberapa hari setelah percakapan itu, kabar tentang kejadian aneh mulai beredar di desa. Ayam-ayam dan kambing milik warga ditemukan mati dengan luka-luka yang tidak wajar. Pohon-pohon di sekitar rumah keluarga Balura Marto terlihat mengering mendadak, seolah-olah energi kehidupan di tempat itu sedang disedot. Warga mulai merasa ketakutan dan bisikan tentang kembalinya kekuatan jahat mulai terdengar di mana-mana. Berita tentang kejadian-kejadian aneh itu menyebar seperti api di tengah musim kering. Warga desa yang sebelumnya mulai merasa lega setelah kehancuran keluarga Balura kini kembali dihantui oleh rasa takut. Tidak mungkin, ini hanya kebetulan, gumam seorang petani kepada temannya. Ya, ayam-ayamku mati semalam. Aku menemukannya pagi ini dengan luka seperti dicapik-capik, tapi tidak ada jejak hewan buas, imbunya lagi. Dan lihat, pohon-pohon di sekitaran rumah itu, semua daunnya rontok, batangnya seperti membusuk dari dalam. Balas salah seorang lagi. Pak Joko yang sejak awal menjadi pusat perhatian warga karena keterlibatan Warijan merasa wajib menenangkan mereka. Ia lalu mengundang beberapa sesepuh desa untuk kembali berkumpul dan mengambil langkah-langkah yang harus diambil. Kita tidak boleh mengabaikan tanda-tanda ini, ujar Warijan kepada Pak Joko dan beberapa orang yang berkumpul malam itu. Darjo mungkin sedang mencoba membangkitkan sesuatu. Dia pasti sedang melanjutkan ritual yang tertunda itu, Imbu Warijan menjelaskan. Kehancuran keluarga Balura Marto mungkin menghentikan kejahatan mereka untuk sementara. Tapi Darjo adalah orang yang keras kepala dan penuh dendam. Kita harus bersiap untuk yang terburuk, balas Barangu yang duduk bersila di sudut ruangan sambil mengangguk pelan. Saya akan mencoba mencari keberadaan Darjo. Tapi kita juga harus memperkuat pertahanan desa ini terlebih dulu, baik secara fisik maupun gaib. Semua orang harus terlibat, karena ancaman ini bukan hanya milik satu atau dua orang,
melainkan masalah kita bersama. Imbu Warijan lagi. Warijan tahu jika dia harus bertindak cepat, tetapi sebelum itu ia harus memastikan bahwa desa ini cukup kuat untuk bertahan, karena jika Darjo berhasil menyelesaikan ritual, kehancuran yang ditimbulkan mungkin jauh lebih besar dari apa yang pernah dilakukan oleh Mbak Lurah. Dengan bantuan Ki Condro Wongso, Warijan memulai pencariannya melalui meditasi mendalam. Ia mencoba menyusuri jejak energi yang ditinggalkan oleh Darjo. Akan tetapi, ketika Warijan sedang mencari jejak energi gelap tersebut, tiba-tiba saja desa dibuat geger oleh jeritan beberapa orang perempuan desa yang mengalami kesurupan, dan salah satu di antaranya adalah Sulastri yang terlihat mulai menari setelah beberapa saat dia kehilangan kesadaran. Mata Sulastri terpejam, wajahnya tanpa ekspresi, namun tubuhnya bergerak seolah mengikuti irama yang tidak terdengar oleh orang lain. Tarian yang ditampilkannya tampak anggun, tetapi ada sesuatu yang janggal. Gerakannya terasa tidak wajar, seperti dipandu oleh kekuatan yang tak terlihat. Tri, kamu kenapa, Dok? Teriak Pak Joko yang mencoba mendekati putrinya, namun sebelum ia sempat menyentuhnya, tubuh Sulastri mendadak melompat mundur seperti ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Bibir bergerak-gerak, tetapi suara yang keluar bukanlah milik Sulastri. Suara itu berat, bergaung, dan mengandung nada ancaman. Manusia-manusia lemah, kalian pikir bisa melawan kami, ha? Ujar sosok yang berada di dalam tubuh Sulastri. Bersiaplah menerima kehancuran kalian. Warga yang mendengar suara itu mundur dengan wajah pucat. Beberapa perempuan muda lainnya yang juga kesurupan mulai menari seperti Sulastri. Mereka membuat khawatir keluarga serta para tetangga terdekatnya. Apa yang terjadi di desa ini? Keluh Pak Joko dengan wajah pucat. Warijan yang tengah menyusuri jejak energi gelap bersama Ki Condro Wongso tiba-tiba berhenti di tengah langkahnya. Nafasnya tertahan sejenak, matanya menatap kosong ke arah depan. Suara bisikan gaib dari Lembu Wisa menggema di pikirannya, menyampaikan pesan yang penuh dengan urgensi. Maaf Tuhan, keadaan di sini semakin genting. Beberapa perempuan muda kesurupan termasuk Sulastri. Kau harus segera kembali sekarang juga Tuhan, karena energi mereka akan dipakai untuk memanggil sesuatu yang besar dan berbahaya, bisik Lembu Wisa melalui telepatinya. Kita harus segera kembali, Ki. Keadaan di desa lebih buruk dari yang pada kita duga, ujar Warijan kepada Ki Condro Wongso. Ya, aku juga merasakan hal itu, Le. Kembalilah dulu, biar aku yang akan mencari dari mana asal-muasal kekuatan tersebut, balas Ki Condro Wongso mengangguk tegas. Tanpa membuang waktu, Warijan melesat dengan kecepatan penuh menuju ke arah desa. Suasana di rumah Pak Joko dan beberapa rumah lainnya tampak kacau balau. Teriakan panik warga terdengar bersaut-sautan. Sulastri dan beberapa perempuan muda lainnya terus menari sambil berjalan ke lapangan desa dengan gerakan anggun tetapi menyeramkan. Apa yang dikatakan Lembu Wisa benar, gumam Warijan yang tiba tepat ketika pusaran energi itu mulai memadat, membentuk bayangan hitam besar yang bergetar. Oh, mereka mencoba memanggil kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya, bisik Warijan dalam hatinya. Warijan maju dengan hati-hati, merapalkan mantra pelindung untuk mendekati Sulastri yang wajahnya sangat menyeramkan. Setiap langkahnya terasa berat, seperti ada kekuatan yang berusaha mendorongnya kembali. Sulastri, bertahanlah. Kau lebih kuat daripada kekuatan yang sedang menguasaimu. Lawan dek, imbu Warijan sambil terus merapal mantra dalam hatinya. Namun apa yang dikatakan oleh Warijan tidak merubah apapun. Sulastri terlihat terus menari semakin liar, dan tidak lama kemudian terdengar suara yang keluar dari mulut Sulastri, suara yang sangat menyeramkan yang membuat orang-orang ketakutan. Kau tidak akan menghentikanku, manusia kecil. Saat ini kekuatanku sudah tak terbendung lagi. Imbu suara nenek tua yang terdengar serak dari mulut Sulastri.
Warijan yang tahu jika yang dihadapinya adalah sosok makhluk gaib berkekuatan besar mulai menyerang dengan ajian Sindung Geni yang meraih kantong kecil di pinggangnya dan mengeluarkan segenggam pasir pemberian sang guru yang belum pernah digunakan sebelumnya dengan lantang. Ia membaca mantra lalu melemparkan pasir putih tersebut tepat di depan Sulastri. Maafkan aku, Tri, bisik Warijan sesaat sebelum menggunakan ajian Sindung Geni dan memasukkan butiran pasir yang perlahan berubah memerah menjadi butiran debu yang merah menyala dan terasa sangat panas. Tidak lama setelah itu, tubuh Sulastri bergetar hebat. Suara jeritan panjang terdengar diikuti oleh keluarnya asap hitam dari tubuhnya dan beberapa detik kemudian gadis itu pingsan di pelukan Warijan sementara pusaran energi di sekeliling mereka perlahan menghilang. Hal yang sama juga terjadi pada keempat gadis lainnya yang mengalami kesurupan. Tubuh mereka tiba-tiba ambruk tidak lama setelah Sulastri kehilangan kesadarannya. Warijan menghela nafas panjang, menatap tubuh Sulastri yang pingsan dalam pelukannya. Butiran pasir pemberian sang guru kini telah berubah menjadi abu melayang-layang. Sebelum akhirnya menghilang terbawa angin, dia tahu ajian Sindung Geni yang baru saja digunakan adalah salah satu jurus pamungkas yang sangat kuat, namun dampaknya juga berat bagi pengguna dan targetnya. Ki Condrawongso yang tiba setelah Warijan melakukan serangan segera melangkah mendekat dengan tongkat kayu berlapis mantra di tangannya. Ia memeriksa keadaan Sulastri dan keempat gadis lainnya. Kau telah berhasil mengusir energi kegelapan itu, Le. Tapi ingat, ini hanya permulaan. Makhluk yang memanfaatkan mereka masih ada di luar sana, ujarnya dengan nada tegas. Warijan mengangguk lemah, keringat dingin membasahi wajahnya. Aku tahu, Ki, energi gelap yang kurasakan tadi lebih besar daripada sebelumnya. Sepertinya Darjo memang telah berhasil melanjutkan ritual yang dilakukan oleh kakek dan ayahnya, balas Warijan sambil menghela nafas. Makhluk itu hanya menggunakan Darjo sebagai alat. Kalau kita tidak segera bertindak, seluruh desa bisa menjadi korban berikutnya. Sementara itu, warga yang sebelumnya menyaksikan kejadian tersebut mulai mendekat. Wajah mereka penuh kekhawatiran. Pak Joko yang sejak tadi tanti-intinya memanjatkan doa berlari menuju ke tempat Warijan dan Sulastri berada. Tri, bagaimana keadaanmu, Dok? Tanyanya dengan suara bergetar menatap putrinya yang masih tak sadarkan diri. Lastri hanya pingsan, Pak, jawab Warijan sambil menyerahkan Sulastri kepada ayahnya. Warga pun mulai membantu membawa gadis-gadis yang pingsan kembali rumah mereka masing-masing. Beberapa sesepuh desa mendekati Warijan. Wajah mereka tampak diselimuti kekhawatiran dan ketakutan, namun juga ada rasa syukur yang terukir di sana. Matur nuwun, Mas Warijan, ucap Barangu dengan penuh nada hormat. Ini belum berakhir, Bah. Yang terjadi tadi baru permulaan. Sepertinya Darjo memang telah berhasil membangkitkan kekuatan yang lebih besar daripada yang kita bayangkan, balas Warijan. Setelah seluruh warga yang menyaksikan kejadian menakutkan tadi kembali ke rumah mereka masing-masing, malam itu desa menjadi sunyi. Di dalam rumah Pak Joko, Warijan duduk bersila di dekat tempat Sulastri berbaring. Ia menutup mata, mencoba mencari jejak sisa energi kegelapan yang menguasai tubuh gadis itu tadi. Dalam keheningan malam, Warijan memusatkan seluruh indera batinnya di hadapannya. Sulastri terbaring dengan wajah pucat, tetapi nafasnya mulai stabil. Ia mengucapkan mantra perlahan. Suaranya bergetar, halus menyatu dengan bunyi angin di luar. Cahaya keemasan mulai terpancar dari tubuh Warijan, memancar ke arah Sulastri. Sebuah lingkaran samar muncul di sekitaran mereka, mengisolasi ruang dari pengaruh luar. Namun, di tengah meditasinya, tiba-tiba saja Warijan merasakan kehadiran sosok makhluk gaib yang memiliki energi besar. Sesuatu yang gelap dan dingin, penuh dendam berusaha menyusup ke dalam ruang energi itu. Ia membuka matanya sejenak, lalu berbicara dengan suara rendah namun tegas. Darjo, aku tahu kau ada di sana. Hentikan permainan ini. Kegelapan yang kau panggil hanya akan menghancurkanmu, ucap Warijan dengan tatapan matanya yang menembus kegelapan.
Manusia bodoh, kau telah mengganggu jalanku dan keluargaku. Tidak ada tempat untukmu selamat dari malapetaka yang kau buat ini. Tunggu aku, kau tidak perlu mencariku. Ujar suara dari sosok yang diyakini oleh Warijan adalah Darjo. Warijan merasakan tekanan hebat menyerang lingkaran energinya. Ia segera memperkuat pertahanannya dengan mantra perlindungan, tetapi kekuatan itu terasa lebih besar dari yang ia duga. Tidak lama kemudian, sosok Ki Condro Wongso tiba-tiba muncul dengan tongkat yang bersinar terang. Ki Condro Wongso seolah tahu apa yang sedang dihadapi oleh Warijan. Kita tidak bisa membiarkannya datang ke sini, Le. Karena menurutku kita akan kewalahan menghadapi kekuatan makhluk itu sambil melindungi orang-orang yang kemungkinan besar akan mendapat serangan juga. Ujar Ki Condro Wongso setelah dapat mengusir energi hitam yang mencoba menyerang Warijan dan Sulastri. Sebaiknya kita cari tempat jauh dari pedesaan agar kita dapat fokus menyerang. Imbu Ki Condro Wongso lagi. Warijan mengangguk setuju. Meskipun hatinya masih dipenuhi kegelisahan, ia tahu bahwa Ki Condro Wongso memiliki pengalaman yang jauh lebih luas dalam menghadapi kekuatan semacam ini, dan usulan untuk menjauhkan pertempuran dari desa adalah langkah bijak demi melindungi para warga yang tidak bersalah. Baik, Ki, aku akan ikut dengan rencana panjenengan. Tapi di mana tempat yang cukup jauh dan aman untuk kita bertarung tanpa membahayakan siapapun? Tanya Warijan dengan nada tegas. Ki Condro Wongso mengayunkan tongkatnya perlahan, menciptakan sebuah lingkaran cahaya di udara. Dari lingkaran itu muncul gambaran sebuah hutan lebat di kaki gunung, tempat yang sepi dan jauh dari pemukiman. Di sana, Le, ujarnya sambil menunjuk sebuah gambar yang terbentuk melalui energi yang berasal dari tongkatnya. Hutan larangan di kaki Gunung Gading. Tempat itu memiliki energi alam yang cukup kuat untuk membantu kita menghadapi serangan mereka. Selain itu, lokasi itu jauh dari desa, jadi kita tidak perlu khawatir ada warga yang terluka. Imbu Ki Condro Wongso. Warijan menghela nafas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Kalau begitu, kita berangkat sekarang, Ki. Tapi bagaimana dengan Sulastri? Dia masih lemah dan saya tidak ingin meninggalkannya tanpa perlindungan. Aku telah memberikan sebuah pusaka yang cocok kepada Lembu Wisa. Kini kekuatannya sudah jauh meningkat lebih pesat. Untuk saat ini, Lembu Wisa dapat kita andalkan. Selain itu, aku juga sudah memanggil beberapa kawan dari bangsaku untuk menjaga rumah ini. Mereka akan melindungi Sulastri dan warga desa dari serangan apapun. Balas Ki Condro Wongso yang membuat Warijan merasa lega mendengarnya. Dengan keyakinan baru, Warijan segera bersiap. Ia pun berpamitan kepada Pak Joko dan Barangu untuk pergi mencari Darjo yang menjadi sumber masalah. Berhati-hatilah di sana, Mas. Kami semua berdoa agar panjenengan berhasil dan bisa kembali dengan selamat, ujar Pak Joko menggenggam tangan Warijan erat. Doa panjenengan dan seluruh warga adalah kekuatan terbesar saya, Pak. Saya tidak akan menyerah sebelum masalah di desa ini selesai dengan tuntas. Balas Warijan mengangguk mantap. Lawanmu itu bukan hanya kekuatan fisik, tetapi kekuatan batin. Jangan sampai emosimu dimanfaatkan oleh makhluk gaib itu, Le. Imbu Barangu yang duduk di sudut ruangan sambil memandang Warijan. Terima kasih atas nasihatnya, Mbah. Balas Warijan memukul hormat. Dengan restu dari para sesepuh desa dan warga yang menaruh harapan besar padanya, Warijan bersama Ki Condro Wongso melangkah keluar dari rumah Pak Joko. Setelah melalui portal gaib yang diciptakan oleh tongkat Ki Condro Wongso, keduanya pun tiba di tepi hutan larangan. Ki Condro Wongso menghentikan langkahnya sejenak, memandang sekeliling dengan mata yang tajam. Darjo dan sekutunya pasti sudah mengetahui keberadaan kita di sini. Hutan ini penuh dengan jejak energinya, Le. Warijan mengangguk. Ia merasakan aura kegelapan yang semakin pekat membuat bulu kuduknya berdiri. Ia memejamkan mata, mencoba merasakan arah yang tepat untuk menemukan Darjo. Mereka melangkah dengan hati-hati. Tidak lama setelah Warijan dan Ki Condro Wongso melangkah, tiba-tiba suara geraman terdengar dari balik pepohonan. 4 sosok makhluk gaib berbentuk serigala dengan mata merah menyala muncul memblokir jalan mereka. Makhluk-makhluk ini hanya pengalih perhatian, Le, kata Ki Condro Wongso sambil mengangkat tongkatnya.
Aku yang akan menangani mereka. Lanjutkan perjalananmu, Warijan, imbu Ki Condrowongso. Tapi Ki, tidak ada waktu untuk ragu. Darjo, tanggung jawabmu. Aku baik-baik saja, seru Ki Condrowongso tegas. Dengan berat hati, Warijan menurut. Ia melanjutkan perjalanannya dengan cepat, meninggalkan Ki Condrowongso yang sudah mulai melantunkan mantra untuk menghadapi ratusan makhluk gaib yang sudah mengepungnya. Sementara itu, semakin jauh Warijan melangkah, suasana hutan menjadi terasa semakin mencekam. Tiba di sebuah tempat terbuka yang dikelilingi oleh pohon-pohon tua, Warijan melihat sosok lelaki berdiri dengan pakaian hitam yang dihiasi raja-raja merah menyala di tangannya. Terlihat sosok tersebut memegang sebuah keris yang tampak memancarkan aura gelap. Akhirnya kita bertemu juga, ujar sosok lelaki yang wajahnya terlihat sangar dengan amarah yang terlihat jelas. Aku tahu kamu sedang mengejarku, maka dari itu akulah yang mencarimu, balas Warijan dengan penuh ketenangan. Berhentilah sebelum semuanya terlambat. Semua masih bisa diperbaiki. Kembali ke jalan yang benar. Jangan biarkan dendam menguasaimu, imbu Warijan yang mencoba memberikan peringatan terakhir. Lelaki muda yang tidak lain adalah Darjo itu tertawa keras, suaranya menggema di antara pepohonan sambil terus menatap tajam ke arah Warijan. Dia menghela nafas panjang sambil berkata, "Kau pikir aku akan menyerah begitu saja? Kekuatan ini sudah menjadi milikku dan aku akan menggunakannya untuk membalas kekalahan keluargaku." Balas sosok Darjo dengan penuh amarah tanpa berkata-kata lagi. Darjo langsung mengayunkan keris yang sudah terhunus dari warangkanya. Dia memanggil pusaran energi hitam yang langsung menyerang Warijan dengan dahsyat. Namun Warijan sudah bersiap. Ia mengangkat tangannya sambil membaca mantra ajian Sindung Geni, menciptakan perisai api yang melindunginya dari serangan tersebut. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan lain, Darjo, ujar Warijan dengan tegas. Pertarungan sengit pun dimulai. Suara ledakan energi dan raungan mantra memenuhi udara, mengguncang pepohonan yang melingkupi mereka. Warijan mengarahkan serangan api dari ajian Sindung Geni ke arah Darjo, menciptakan percikan cahaya yang mengusir kegelapan di sekitar mereka. Namun Darjo bukanlah lawan yang mudah. Dengan keris yang bersinar, ia memutar pusaran energi hitam yang menyelimuti tubuh, menahan serangan Warijan. "Api kecilmu tidak akan cukup mengalahkanku," teriak Darjo sambil melompat maju mencoba menghujamkan kerisnya ke arah Warijan. Warijan menghindar dengan sigap, namun ia dapat merasakan hawa dingin dan ancaman dari senjata itu. Ia segera melafalkan mantra Aji Tapak Geni, menciptakan bola api yang melesat cepat ke arah Darjo. Ledakan terjadi hingga memaksa Darjo mundur beberapa langkah. "Jangan sombong, Darjo. Kekuatan gelapmu hanya akan menghancurkan dirimu sendiri," ujar Warijan yang terlihat mulai kesal. "Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang lebih kuat," balas Darjo sambil mengangkat kerisnya tinggi-tinggi, memanggil bayangan besar yang muncul di belakangnya. Sosok itu adalah makhluk gaib berbentuk raksasa dengan mata merah menyala dan taring tajam menyeringai. Makhluk itu mengaum, menggetarkan tanah di bawah mereka. Warijan menarik nafas dalam, mencoba tetap tenang. Dengan cepat ia membaca mantra terakhir, memusatkan semua energinya ke dalam serangan. Ajian Sindung Geni yang lebih besar pun menciptakan pusaran api yang melingkar di sekelilingnya sebelum melesat ke arah Darjo dan makhluk gaib itu. Serangan tersebut menghantam makhluk raksasa itu dengan keras hingga membuatnya mengeluarkan raungan keras. Namun Darjo yang mulai terdesak mulai mengayunkan kerisnya sekali lagi, tapi kali ini gerakannya lambat dan mulai menciptakan energi besar yang membuat tempat mereka bertempur bergetar dengan hebat. Warijan memperkuat pijakannya di tanah yang bergetar. Tubuhnya menegang menghadapi energi besar yang mulai terkumpul di sekitaran Darjo. Cahaya kemerahan dari keris yang dipegang Darjo semakin memancar, menciptakan pusaran energi yang nampak tidak terkendali. Pepohonan di sekitar mereka roboh, tanah retak, dan suara gemuruh terus memekakan telinga. Melihat hal ini, Warijan tahu ia harus bertindak cepat. Ia memejamkan mata, menarik nafas panjang, lalu melantunkan mantra ajian Sindung Geni dengan energi yang paling kuat yang pernah diajarkan oleh gurunya.
Tidak lama kemudian, ratusan butiran bola api pun tercipta di sekelilingnya. Dengan cahaya yang lebih terang dan lebih besar, bola-bola api itu menciptakan lingkaran cahaya merah yang memancar menyelimuti tubuhnya seolah membentuk perisai api yang tidak tertembus. Kalau begitu, ini adalah akhir dari segalanya, Darjo, bisik Warijan kepada dirinya sendiri. Sebelum mengerahkan seluruh tenaganya dengan kedua tangannya, ia mengarahkan pusaran bola api tersebut ke arah Darjo. Pusaran energi milik Warijan dan Darjo akhirnya bertemu hingga menciptakan ledakan yang begitu dahsyat yang membuat langit di atas mereka memerah seperti fajar yang muncul sebelum waktunya. Suara ledakan menggema jauh hingga membuat makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar hutan berteriak hingga musnah. Teriakan dahsyat pun keluar dari mulut Darjo saat energi Warijan berhasil menembus perlindungan gelapnya. Keris yang ia pegang bergetar dengan hebat sebelum akhirnya pecah menjadi serpihan kecil terlempar ke segala arah. Tubuh Darjo terpental ke belakang, terempas ke tanah dengan keras. Energi hitam yang menyelimuti perlahan menghilang, meninggalkan tubuhnya yang lemah dan tak berdaya. Warijan berdiri dengan nafas tersengal-sengal. Tubuhnya diselimuti asap tipis dari pusaran api yang mulai mereda. Sudah cukup, Darjo. Tidak ada gunanya melanjutkan ini semua. Jalan yang kau pilih hanya membawa kehancuran, ujar Warijan dengan nada tegas. Namun, belum sempat Darjo menjawab, tiba-tiba saja muncul sebuah energi besar yang membungkus tubuh Darjo, dan bersama dengan itu Ki Wongso pun melesat ke arah tempat Warijan berada. Ternyata kau yang ada di balik semua ini, Buto Edan, ujar Ki Condro Wongso yang tubuhnya mulai memendarkan cahaya dan bersiap untuk merubah wujudnya serta mengeluarkan seluruh energinya untuk menghadapi sosok Buto yang energinya telah membungkus tubuh Darjo. Tubuh Darjo mulai melayang, diselimuti oleh energi gelap yang semakin pekat. Mata Darjo yang sebelumnya menunjukkan tanda-tanda penyesalan kini terlihat memerah dan menyala. Bersama dengan itu, dari tubuhnya terdengar tawa menggelegar yang bukan miliknya. Energi besar itu mengguncang tanah di sekitaran, menciptakan aura mencekam yang menyelimuti hutan. Kau pikir aku akan pergi begitu saja, Condro Wongso? Aku, Buto Edan, akan menuntaskan dendamku melalui tubuh ini. Suara itu menggelegar. Ki Condro Wongso pun langsung merapatkan tongkatnya ke tanah. Sebuah lingkaran cahaya muncul di sekitar tempatnya berada bersama Warijan, melindungi mereka dari energi hitam yang menyerang seperti badai. Buto Edan, saat ini kau berurusan denganku. Pergilah atau kau akan binasa, ujar Ki Condro Wongso tegas. Tidak lama kemudian, tubuh Ki Condro Wongso mulai berubah, memancarkan cahaya emas. Tongkatnya memanjang dan berpendar. Sementara itu, Buto Edan yang sepenuhnya menguasai tubuh Darjo mengerahkan energi hitam yang menciptakan wujud raksasa dengan kepala besar dan taring yang mencuat. Aku adalah penguasa kegelapan. Kalian tidak akan bisa melawanku, teriak Buto Edan melesatkan gelombang energi hitam ke arah mereka. Pertempuran antara dua makhluk gaib bertubuh raksasa pun pecah. Ki Condro Wongso yang memiliki energi besar langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Suara gemuruh mengguncang hutan saat pertempuran antara dua makhluk gaib bertubuh raksasa pecah. Ki Condro Wongso dalam wujud raksasa bercahaya kemasan melangkah maju dengan tongkatnya yang memancarkan sinar terang seperti kilat. Setiap gerakannya membawa kekuatan alam yang seolah-olah menggema melalui pepohonan dan tanah. Buto Edan yang menguasai tubuh Darjo berubah menjadi sosok raksasa hitam pekat dengan mata merah menyala, taring besar dan cakar tajam menambah aura menakutkan yang memancar darinya. Ki Condro Wongso memulai serangan dengan menghentakkan tongkat ke tanah, menciptakan gelombang cahaya yang mengalir cepat ke arah Buto Edan. Gelombang itu menghantam tubuh hitam besar tersebut, memaksa Buto Edan mundur beberapa langkah. Buto Edan segera mengayunkan cakarnya, mengirimkan gelombang energi hitam yang melawan cahaya terang Ki Condro Wongso. Aku tidak akan membiarkanmu merusak kehidupan manusia lebih lama lagi, Buto Edan, teriak Ki Condro Wongso sambil mengangkat tongkatnya tinggi, menciptakan pusaran angin bercahaya. Buto Edan tertawa keras, suaranya menggema hingga ke kejauhan. Kau
Kau terlalu jumawa, Condrowongso. Kekuatanmu tidak akan cukup untuk mengalahkanku, balas Buto Edan. Serangan demi serangan bertukar dengan kecepatan luar biasa. Kilatan cahaya dari tongkat Ki Condrowongso bertarung sengit dengan pusaran energi hitam yang terus dikeluarkan oleh Buto Edan. Di tengah pertempuran, Ki Condrowongso menyadari bahwa kekuatan Buto Edan tidak hanya berasal dari energi hitam, tetapi juga dari rasa dendam yang dalam. Aku membutuhkanmu, Le, untuk memusatkan serangan ke inti energi. Sementara aku akan membuka celah untuk seranganmu itu, ujar Ki Condrowongso kepada Warijan melalui telepatinya. Warijan yang masih berjuang untuk tetap waspada mengangguk dengan tegas. Ia mulai membaca mantra ajian Sindung Geni dan mengumpulkan butiran debu yang berubah menjadi butiran bola api yang menyala terang di kedua tangannya. Melihat hal itu, Buto Edan beraung marah dan berusaha mengalihkan perhatiannya kepada Warijan. Namun, Ki Condrowongso dengan cepat menghentikan Buto Edan dengan satu gerakan. Ia menciptakan jaring cahaya besar yang melingkari tubuh raksasa hitam itu dan menanya di tempat. Sekarang, teriak Ki Condrowongso kepada Warijan. Warijan melompat ke udara, melemparkan butiran bola api besar ke arah Buto Edan yang sedang terkunci. Bola api itu menghantam dengan keras, menciptakan ledakan besar yang memancar hingga ke seluruh hutan. Raungan Buto Edan menggema, suaranya penuh rasa sakit dan kemarahan. Namun kekuatan Buto Edan belum sepenuhnya hilang. Dengan tenaga terakhirnya, ia merobek jaring cahaya Ki Condrowongso dan meluncur ke arah Warijan dengan cakarnya yang besar. Warijan berusaha menghindar lagi, tapi sebelum cakar itu menghantamnya, Ki Condrowongso melompat di antara mereka, menahan serangan tersebut dengan tongkatnya. Ki Condrowongso mengeluarkan seluruh kekuatan untuk melawan Buto Edan. Tongkatnya terlihat bersinar semakin terang, memancarkan cahaya yang menusuk kegelapan, dan dalam satu gerakan terakhir, ia mengentakkan tongkatnya ke tanah hingga menciptakan ledakan cahaya besar yang meliputi seluruh hutan. Raungan Buto Edan terdengar untuk terakhir kalinya sebelum tubuh raksasanya menghilang dalam kepulan asap hitam yang memudar. Ketika debu dan asap menghilang, Ki Condrowongso berdiri di tengah kehancuran dengan nafas yang berat tapi penuh kemenangan. Di tengah hutan yang telah porak-poranda oleh pertempuran sengit itu, tubuhnya perlahan berubah dan memancarkan sisa-sisa cahaya yang perlahan meredup seiring dengan energi besar yang mulai surut dari tubuhnya. Warijan bergegas mendekati Ki Condrowongso. Matanya dipenuhi rasa lega sekaligus kekhawatiran. "Kau berhasil, Ki," ujar Warijan dengan nada lega, meskipun ia bisa melihat betapa lelahnya Ki Condrowongso. "Kegelapan itu telah pergi, Le. Buto Edan telah musnah," balas Ki Condrowongso sambil tersenyum. Setelah pertempuran besar itu, Warijan dan Ki Condrowongso pun kembali ke desa. Sesampainya di desa, suasana langsung dipenuhi oleh suara-suara kekhawatiran dan rasa ingin tahu. Pak Joko, Barangu, dan para sesepuh desa serta beberapa warga yang berkumpul segera menghampiri Warijan dan Ki Condrowongso. Wajah mereka menunjukkan campuran antara rasa lega dan cemas. "Bagaimana, Mas? Apa semuanya sudah selesai?" tanya Pak Joko dengan nada penuh harap. "Ada sosok Buto yang menguasai Darjo, Pak. Tapi sosok tersebut sudah musnah," jawab Warijan dengan tenang. "Namun Darjo sendiri, dia tidak lagi ada di antara kita. Kekuatan gelap yang merasukinya telah menghancurkan tubuh serta jiwanya," Imbu Warijan menjelaskan. "Syukurlah kau berhasil menyelamatkan desa ini dari kehancuran, nak," balas Barangu yang raut wajahnya terlihat mulai dapat tersenyum. Mengetahui semua permasalahan di desa telah benar-benar selesai, seluruh warga merasa lega. Beban berat yang selama ini menghantui kehidupan mereka perlahan sirna, tergantikan oleh suasana damai dan tentram. Kehadiran Warijan yang menjadi pelindung sekaligus pahlawan membawa angin perubahan yang sangat berarti bagi desa kecil itu. Tak hanya menghapus ancaman yang membayangi, tetapi juga mengembalikan harapan yang sempat menghilang.
para warga mulai kembali menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Ladang-ladang yang sebelumnya terbengkalai karena rasa takut kini mulai digarap kembali. Anak-anak kembali bermain riang di halaman rumah dan suara tawa serta canda kembali menghiasi desa yang sebelumnya hanya dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan. Semangat gotong royong yang sempat memudar mulai bangkit lagi. Warga bersama-sama memperbaiki rumah, jalan desa dan membersihkan lingkungan seolah-olah menyapu bersih jejak kegelapan yang pernah menyelimuti mereka. Warijan meski merasa lega, ia tetap memperhatikan keadaan desa dengan seksama. Ia memilih tinggal beberapa waktu lagi untuk memastikan bahwa semuanya benar-benar aman. Bersama dengan Ki Condrowongso, ia membantu warga memulihkan kehidupan, memberikan petunjuk tentang bagaimana menjaga keseimbangan energi di sekitar desa. Ia juga mengajari beberapa warga kepercayaan dasar tentang melindungi diri dari ancaman gaib, memberikan mereka kepercayaan diri untuk menghadapi masa depan. Hari-hari pun berlalu, dan desa itu kembali menjadi tempat yang penuh kehangatan. Ritual-ritual tradisional dihidupkan kembali, bukan sebagai sekedar kebiasaan tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan alam. Para sesepuh desa menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual kepada generasi muda agar kejadian yang menimpa keluarga Mbak Lurah Marto tidak terulang kembali. Warga desa semakin menghormati Warijan, bukan hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya yang sederhana. Namun ia tidak menginginkan pujian berlebih baginya. Apa yang ia lakukan adalah kewajiban untuk melindungi mereka yang membutuhkan. Saat fajar menyingsing, Warijan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Dengan berpamitan kepada warga, ia meninggalkan desa itu dengan hati yang tenang, yakin bahwa kedamaian akan terus terjaga. Warga mengantar kepergiannya dengan doa dan harapan. Sementara Warijan melangkah perlahan, membawa pengalaman dan kenangan yang akan terus ia simpan. Meski telah pergi, nama Warijan tetap menjadi bagian dari cerita rakyat desa itu, diceritakan turun-temurun sebagai lambang keberanian, pengorbanan, dan kemenangan melawan kegelapan. Desa kecil itu yang dulu penuh dengan ancaman kini berdiri kokoh sebagai tempat yang damai, dilindungi oleh semangat gotong royong dan nilai-nilai kebajikan yang tak pernah pudar. Selesai. Wow, luar biasa kisah Warijan. Waduh, kisah dari Mas Untung Prasetyo ya. Bagaimana akhirnya di sini Warijan berhasil mengusir kekuatan gelap dari desanya Pak Joko, yang mana itu ternyata diteruskan oleh anak atau cucu dari Mbah Lurah, yaitu Darjo. Aduh, Darjo diliputi dendam membawa kekuatan yang lebih besar di sini. Tapi alhamdulillah, akhirnya bagaimana Warijan berhasil menyingkirkan semua itu. Tapi endingnya loh, Warijan langsung pergi begitu aja. Kok enggak nggak ada salam perpisahan sama Sulastri ya, nggak ada romantisnya nih Warijan nih. Dan saya berharap tadinya akan ada hubungan kelanjutan ya antara Warijan dan Sulastri, tapi ternyata di sini Warijan tetap melanjutkan laku lampanya sesuai apa yang diamanahkan oleh sang guru, yaitu Sudiro. Luar biasa sekali. Bagaimana juga Ki Condrowongso totalitas all out dalam membantu Warijan ya. Luar biasa. Terima kasih Mas Untung Prasetyo atas kisahnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Bercerita. Silakan buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan ceritanya diupload di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya, kiriman ceritanya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara atau audio, pokoknya senyamannya teman-teman aja.
Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, mohon bersabar karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.